Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Dika04 Tutorial. Oke, kali ini saya akan melanjutkan sebuah tutorial, yaitu cara membuat sebuah login menggunakan database ya. Di sini kita akan buka projectnya terlebih dahulu ya. Kalian buka projectnya. Nah, di sini kita sebelumnya ya, di sini kita sudah membuat sebuah form ya. Di sini coba kita jalankan terlebih dahulu. Oke, kita sudah berhasil membuat sebuah form menu, dan sini ada form register. Setelah itu ada form login dan lupa password ya, reset password. Kita sudah berhasil mengkoneksikannya, dan untuk pertemuan kali ini kita akan membuat sebuah input register ataupun user yang untuk bisa login ya. Oke, di sini kita akan buat sebuah database-nya terlebih dahulu ya, untuk menyimpan data usernya. Oke, di sini kita akan pergi ke ini ya, ke Microsoft Access ya. Kita bisa minimize terlebih dahulu project kita. Oh ya, ini kita close dulu ya. Nah, kita akan buka sebuah software Office ya, yaitu Microsoft Access ya, untuk membuat database-nya. Kalian bisa buka Microsoft Access-nya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan Microsoft 2007 ya, tapi kalian bisa menggunakan Microsoft Access berapapun sama ya. Di sini kita pilih blank sama ya. Kita pilih blank, klik. Setelah itu kita jangan langsung meng-create-nya ya. Kita akan pergi ke penyimpanannya terlebih dahulu. Kita atur penyimpanannya terlebih dahulu. Di sini kita pilih browser, kita klik. Nah, setelah itu kita pilih penyimpanan yang sama dengan project kita ya, yang project kita simpan itu di mana, kalian pilih di situ ya. Kita akan di Visual Basic, setelah itu di menu login database di sini ya, kita bisa simpan di situ. Kita ganti dulu save as type-nya, kalian bisa pilih formatnya yang MDB, yaitu format 2002-2003 ya. Kalian harus ganti itu. Setelah itu kalian bisa namakan apa saja, terserah kalian. Misalkan di sini saya akan menamai database ini dengan misalkan ini ya, DB itu singkatan dari database ya, kita singkat jadi DB. Misalkan DB system ya, kita akan buat DB system saja ya. Kalian bisa tulis kalian bisa namai apa saja, terserah kalian, tapi jika ingin sama nggak apa-apa ya, kita namai saja DB system. Setelah itu kita oke. Nah, setelah sudah seperti ini baru kalian create ya di sini. Nah, di sini kita akan membuat sebuah database tampilan awal seperti ini ya. Kalian bisa klik di bagian ini ya, di bagian kanan di sini. Di tabel ini kalian klik kanan. Setelah itu kalian bisa desain view. Kalian buat tabel yang pertama itu misalkan tbl_data ya, tabel data. Kita akan buat tabel data, kita oke ya. Nah, setelah itu di tabel data itu ada apa aja. Nah, kalian sesuaikan dengan yang ada di project kita ya. Kita kan ada ID. Setelah itu kita buka dulu ya di form pendaftarannya. Nah, di sini kan ada ID, ada nama, username, password, dan tanggal lahir. Kita masukkan semua sih fill ini ya. Kita buat lagi di sini, tadi ada nama, username. Oh ya, di sini untuk tulisan hurufnya kalian bisa huruf kecil semua saja ya, biar tidak repot nanti di pengkodingannya. Dan kita tanggal lahir ya, tidak ada spasi ya, bisa kita menggunakan underscore. Oke, setelah sudah di sini sudah semua ya. Oke, setelah sudah di sini kita bisa oh ya, untuk ID kita pilihnya yang teks saja ya. Oke, dan untuk ID ini kita bisa primary key ya, yang belum ada tanda kunci ini kalian bisa aktifkan tanda kunci primary key ini ya. Oke, setelah sudah di sini kita bisa atur size-nya di sini
Size-nya itu terserah kalian ya, bisa berapa saja kebutuhan kalian. Misalkan di sini saya kita 5 saja, kita 5 untuk ID. Dan untuk nama nama kan ada yang nama panjang tuh, panjang banget ya, ada 3 kalimat. Nah itu bisa kita misalkan 100 saja ya untuk nama. Dan untuk username itu bisa kita 20, dan password panjang yang tidak apa-apa 255. Dan setelah itu tanggal lahir kita bisa 15 saja ya. Oke. Setelah sudah seperti ini, kalian bisa klik di ini, di view ini ya. Kalian bisa klik view yang ada di pojok atas ini ya. Oke, setelah sudah seperti ini kalian bisa pilih yes. Nah, kita sudah berhasil membuat sebuah tabel data. Di sini ada ID, nama, username, password, dan tanggal lahir. Kita bisa close saja di sini langsung. Oke, kita bisa close. Dan setelah itu kita sudah berhasil membuat database. Setelah itu di sini kita akan menghubungkan database tersebut ke dalam project Visual Basic kita ini ya. Itu caranya seperti apa? Kalian di sini harus menggunakan komponen baru ya. Di sini kita akan tambahkan komponen, yaitu caranya kalian bisa klik di ini, di bagian menu project ya. Di bagian menu project kalian bisa klik. Setelah itu kalian bisa komponen. Setelah itu di sini kalian cari yang namanya di sini Microsoft Adobe Data Control 6.0 ya. Di sini ya kalian bisa lihat, kita centang. Setelah itu kita apply dan oke ya, kita oke saja. Nah nanti bakalan muncul tool baru yang di sini namanya Adobe DC. Nah kalian bisa buat itu, klik. Setelah itu kita drag di sini. Nah kita buat sebuah Adobe DC, yaitu untuk menghubungkan sebuah database ke dalam Visual Basic ini ya. Oke, kalian bisa klik kanan ya. Oh ya, namanya kalian ganti dulu di sini, name Adobe, misalkan Adobe Regis ya, Adobe Register ya. Kalian bisa singkat jadi Adobe Regis. Kalian klik kanan. Setelah itu Adobe DC Properties. Di sini kita akan pilih si database akses yang tadi kita buat ya. Caranya itu kalian bisa kalian build ya. Di sini kalian klik build. Setelah itu kalian pilih yang Microsoft Jet 4.0 yang ini ya. Kalian bisa next. Setelah itu kalian bisa pilih filenya itu dengan klik tombol titik ya. Kalian cari ya folder yang sama dengan project kita penyimpanannya. Nah nanti bakalan muncul si database yang kita buat tadi. Kita pilih dan open. Setelah itu kita tes. Nah di sini berhasil ya. Oke. Setelah itu kita oke. Dan langkah selanjutnya kita ke menu record source ini ya, tabnya kalian ganti si ini jadi CMD text. Nah CMD text ya. Setelah itu kita tuliskan di sini sintaknya, yaitu select bintang from nama tabel yang ada di database kita ya. Tadi namanya itu tbl ini ya, tbl underscore data ya. Kita pilih seperti itu. Ini artinya kita pilih semua data yang ada di tabel data seperti itu ya. Oke, setelah sudah kita bisa oke di sini. Setelah sudah di sini cukup seperti itu ya untuk mengkoneksikan ya. Nah kita sudah berhasil mengkoneksikan database-nya. Nah setelah itu kita bisa coding ya, coding si tombol register ini untuk menyimpan datanya. Nah kita bisa klik 2 kali. Setelah itu kita tuliskan codingnya itu seperti ini ya, Adobe Regis dot. Di sini kita pilih record set ya, record set. Setelah itu
.file, dan kita koneksikan untuk yang ini ya, untuk yang file pertama itu di sini kita dalam kurung yang file pertama itu ID ya, kita akan tuliskan di sini adalah sebuah ID ya, ID yang ada di tabel database ya, yaitu kita koneksikan ke dalam teks TID yang ada di project kita di sini. Nah di sini itu ado regis itu yaitu ado data yang kita buat tadi, dan ID ini yang ada di database kita ya, filenya, dan TID ini yang ada di project kita ini, TID ini. Jadi TID ini kita simpan ke dalam ID yang ada di database seperti itu ya. Oke, setelah itu kita bisa blok saja semua ya. Kita akan coba copy, setelah itu paste di sini, dan kita tinggal paste dulu ya semuanya. Ada berapa file di sini. Setelah itu kita cukup ganti si file-filenya di sini. Setelah ID itu ada nama, kita koneksikan nama yang ada di database itu ke dalam T nama teks. Setelah itu ada di sini username, kita koneksikan di T username ya. Setelah itu ada username, ada password ya di sini. Password kita koneksikan ke T password ya di sini. Dan ini yang terakhir ya, yang terakhir adalah tanggal underscore lahir ya di sini ya. Tanggal underscore lahir kita koneksikan ke TTGL ya. Oke, ini lebih satu kita bisa hapus. Oke, setelah sudah di sini kita akan kita tambahkan di sini .dc ya, .dc nya regis record set ya. Kita akan update ya. Oke, setelah sudah diupdate di sini kita ini ya, kita akan tampilkan sebuah pesan ya. Kalau datanya berhasil disimpan, nanti kita akan muncul nih pesan data berhasil disimpan seperti itu. Caranya kita bisa buat message box data, misalkan data user berhasil ditambahkan ya, berhasil ditambahkan. Harap login menggunakan ya, dengan misalkan harap login dengan username dan password Anda ya, seperti itu. Nanti otomatis ke ini ya, otomatis langsung ke menu login ya. Kita akan buat seperti itu. Oke, jika sudah berhasil disimpan nanti akan muncul pesan seperti ini ya. Kita bisa pilih VB critical ya, untuk ada pilihan yes or no. Nah setelah itu kita akan langsung ini ya, menuju ke menu login. Itu caranya di sini bisa kita tulis, yaitu menu login kan ada di ini ya, ada di form 3 ya kalau nggak salah ya. Kalian bisa tulis, nah ya ini ada di form 3 ya. Sekarang kita tulis nama formnya untuk kita tampilkan di sini. Setelah itu kita bisa pilih .show ya. Nah seperti ini. Oke, oh ya di sini tadi itu form 3 ya, kita bisa ganti form 3. Nah jadi seperti ini. Dan untuk yang terakhir di sini form registernya kita akan coba sembunyikan ya. Oke, don't hide, nanti biar kita close sendiri. Nanti yang muncul itu form 3 kalau berhasil ya. Oke, setelah sudah di sini kita bisa save terlebih dahulu di sini, save. Dan coba kita sekarang akan di sini kita butuh satu lagi di form 2. Kita bisa klik di bagian titik-titik ini yang banyak ini, kita bisa klik untuk membuat form load ya. Di sini kita bisa tulis codingnya itu ado regis
record set, dan di sini yaitu add new ya untuk menambahkan data baru. Oke. Setelah sudah seperti ini, nah baru kalian save lagi dan kita akan coba jalankan aplikasinya ya. Oke, kita bisa klik. Nah, di sini coba kita akan jalankan, klik menu regis. Ups, ini objek variabel. Oh iya, variabelnya kita belum tahu ya. Jadi kita harus menambahkan variabelnya di filenya kita akan coba tambahkan. Di sini kita bisa ini ya, kita bisa close dulu ya, kita bisa close dulu. Di sini kita stop. Oke, kita coba klik di nomor ID terlebih dahulu ya di sini, dan di bagian properties kita akan buat satu field dulu ya di sini. Kita bisa data source, pilih Ado Regis, dan data fieldnya di sini kita sesuaikan ya nomor ID dengan ID. Nah, setelah itu kita bisa save dan kita coba jalankan. Nah, coba kita regis. Nah, sekarang terbuka ya. Di sini kita coba isi ya, misalkan nomor ID-nya kalian A001. Setelah itu namanya misalkan terserah kalian di sini. Dika. Username-nya bisa seperti ini, dan passwordnya di sini admin ya, misalkan tanggal lahirnya kalian terserah kalian ya. Di sini saya bisa mengarang saja. Oke, setelah sudah di sini formatnya harus seperti ini tanggal lahirnya. Setelah itu register, coba kita klik register. Nah, data user berhasil ditambahkan, harap login dengan username dan password Anda. Oke, di sini kita bisa oke. Dan setelah itu langsung kita diarahkan ke menu login ya di sini ya. Jadi halaman regis tadi langsung hilang ya, tergantikan oleh halaman login. Nah, tinggal kita login di sini. Tapi kenapa tidak bisa login di sini? Karena kita belum coding di form loginnya di sini ya. Oke, kita pertemuan selanjutnya kita akan coba untuk ini ya, kita akan coba untuk membuat tombol login ini berfungsi ya. Oke, untuk pertemuan kali ini mungkin cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang ini tanyakan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey teman-teman, tonton video lain dari channel kami ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya teman-teman.